siang. Untuk memenuhi penugasan mata kuliah Kalkulus 1, berikut video dari kelompok 1 berupa pembuktian menggunakan aturan turunan. Anggota dari kelompok 1 yaitu Brian Desmonda Ferdinand dengan NIM 233010503004. Selanjutnya ada Febrian Nur Hidayat dengan NIM 233010503026. Jeremy Timothy Sow dengan NIM 233010503005. Selanjutnya ada Naufal Fahri dengan NIM 233010503011 dan Rifan Aprilian dengan NIM 233010503013. Pembuktian yang pertama yaitu membuktikan turunan dari fx per gx sama dengan turunan pertama dari fx dikali dengan gx dikurang fx dikali dengan turunan pertama dari gx per g kuadrat x. Diawali dengan permisalan bahwa f dan g adalah fungsi yang terdiferensialkan dengan fx sama dengan fx per gx. Maka fx sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Limit h mendekati 0 karena nilai x pada fx dan gx diganti dengan x tambah h. Kemudian dikurang dengan nilai fungsi fx yaitu fx per gx per h. Limit h mendekati 0 karena penyebut dari masing-masing pecahan pada pembilang masih berbeda harus disamakan dengan cara mengalihkan silang menjadi fx tambah h dikali gx dikurang fx dikali dengan gx tambah h per gx dikali dengan gx tambah h per h. Selanjutnya, limit h mendekati 0 fx tambah h dikali gx dikurang fx dikali gx tambah h per gx dikali gx tambah h. H yang awalnya berada sebagai penyebut dipindahkan menjadi sebagai pengalih menjadi 1 per h. Setelah itu, limit h mendekati 0 fx tambah h dikali gx dikurang fx dikali gx tambah h per h dikali 1 per gx kali gx tambah h. Dapat dilihat bahwa kedua penyebut tersebut bertukar tempat. Selanjutnya, limit h mendekati 0 fx tambah h dikali gx dikurang fx kali gx tambah h ditambah fx kali gx kurang fx kali gx per h. Di sini ada penambahan yaitu fx dikali gx dikurang fx dikali gx. Penambahan tersebut tidak memengaruhi hasil karena jika dikurang akan mendapatkan hasil NOR. Selanjutnya akan dikali dengan 1 per gx dikali gx tambah h. Limit h mendekati 0. Setelah itu disusun sesuai suku yang memiliki faktor yang sama sehingga menjadi fx tambah h dikali gx dikurang fx kali gx dikurang fx kali gx tambah h tambah fx kali gx per h kemudian dikali dengan 1 per gx kali gx tambah h sama dengan limit h mendekati 0 karena sukunya telah disusun berdasarkan faktor yang sama maka dipisahkan menggunakan operasi pengurangan sebagai pemisahnya sehingga menjadi fx tambah h dikali gx dikurang fx kali gx per h dikurang fx dikali gx tambah h dikurang fx kali gx per h. Mengapa operasinya menjadi minus? Karena minus dikali minus akan menghasilkan plus. Kemudian dikali dengan 1 per gx dikali gx tambah h sama dengan limit h mendekati 0 dipisahkan gx dan
fx pada masing-masing sukunya menjadi gx dikali fx tambah h dikurang fx per h dikurang fx dikali gx tambah h dikurang gx per h dikali dengan 1 per gx kali gx tambah h. Dengan menggunakan sifat-sifat limit, maka diperoleh turunan pertama fx sama dengan limit h mendekati 0 gx dikali limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h dikurang limit h mendekati 0 fx dikali limit h mendekati 0 gx tambah h dikurang gx per h dikali dengan limit h mendekati 0 1 per gx dikali gx tambah h sama dengan gx dikali dengan turunan pertama fx dikurang fx dikali turunan pertama dari gx dikali 1 per gx kuadrat. Karena bentuk-bentuk tersebut merupakan fungsi pertama dari f dan g, fungsi turunan pertama dari f dan g. Ini bentuknya. Selanjutnya gx dikali turunan pertama dari fx dikurang fx dikali turunan pertama dari gx per gx kuadrat. Sehingga terbukti bahwa turunan pertama dari fx per gx atau turunan fungsi pembagian sama dengan turunan pertama dari fx dikali gx dikurang fx dikali turunan pertama dari gx per gx kuadrat. Bahasan pembuktian berikutnya itu merupakan pembuktian dari fungsi tan, di mana diberikan pada soal yaitu adalah d tan x per dx sama dengan sekant kuadrat x. Pembuktian dilakukan untuk mencari turunan pertama dari tan x, kita harus mencari terlebih dahulu turunan dari sin x dan cos x. Kenapa? Kita tahu sendiri jika tan x kita jabarkan, itu merupakan sin x per cos x. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu untuk turunan pertama dari masing-masing unsur tan x tersebut. Ya, di sini pembahasannya kita misalkan fungsi x sama dengan sin x, maka kita akan masukkan fungsi ini ke dalam fungsi turunan x yang sudah terdapat pada pembuktiannya itu sendiri. Ketika sudah dimasukkan menjadi turunan fungsi x sama dengan limit h mendekati 0 sin x tambah h kurang sin x per h. Di sini kita akan menggunakan identitas pengurangan sinus karena terdapat pada turunan fungsi x merupakan sin dikurang sin. Ini mana untuk identitas tersebut tertulis di bawah sini, yaitu adalah turunan fungsi x sama dengan limit h mendekati 0, yaitu adalah 2x. Sebenarnya di sini 2x 1 per 2 dalam kurung 2x ditambah 2 dikali sin 2 per h, sehingga 2x yang ada di sini itu hilang karena dikali dengan 1/2 di luar kurungan. Begitupun juga dengan 2 menjadi, maksud saya begitupun juga dengan h menjadi h per 2 karena dikali dengan 1/2. Begitupun juga untuk sin menjadi h per 2. Begitupun juga dengan sin menjadi h per 2. Lalu berikutnya fungsi turunan x, limit h mendekati 0, dimana di sini hilang ya, yang awalnya tadi 2 cos menjadi cos karena dari fungsi yang sebelumnya kita melakukan perubahan agar
salah satu dari bentuk fungsi ini bisa disederhanakan dengan mengikuti identitas trigonometri yang ada. Ulangi, dengan mengikuti identitas limit trigonometri yang ada. Sehingga nilai per H sebelumnya itu dia akan fokus ke sin H per 2, lalu 2 yang terdapat pada 2 cos dia akan pindah mengikuti H di bawah sin H per 2 yang terdapat di sini. Sin H per 2 per H per 2 menjadi 1, itu mengikuti daripada identitas limit trigonometri, di mana sin X per X itu sama dengan 1. Lihat, di sini kan terdapat kedua unsur yang sama. Ibarat saja dengan yang namanya sin X per X ya. Sin X per X sama dengan 1. Maka didapatkan hasilnya yaitu adalah 1, dan untuk cos X karena kita memasukkan nilai 0, maka H per 2 itu menjadi 0 per 2, pasti 0, X tambah 0, ya X, sehingga turunan fungsi X itu adalah cos X dikali 1, dan turunan yang diperoleh dari sin X adalah cos X. Lanjut, kita ke fungsi X untuk cos X. Ya, di sini kita masukkan kembali dalam rumus turunan fungsi, yaitu turunan fungsi X sama dengan limit H mendekati 0. Tadinya kan sin, sekarang jadi cos dalam kurung X tambah H dikurang cos X per H. Dengan menggunakan identitas kosinus, maka diperoleh turunan fungsi X sama dengan limit H mendekati 0 min 2 sin X tambah H min 2 dikali sin H per 2 per H. Di sini merupakan identitas dari pengurangan kosinus itu sendiri, di mana perubahan yang didapatkan ya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Bentukannya 2x tambah H, begitupun juga dengan sin, berubah menjadi seperti ini karena dikali dengan setengah yang terdapat nilainya setelah sin, itu di sini. Nah, di sini dan juga di sini setengah dikali 2x jadi x, H dikali setengah jadi H per 2, itu pun juga dengan sin menjadi H per 2. Lalu pembahasan pembuktian selanjutnya, turunan fungsi X. Sama seperti kondisi sebelumnya, kita memperoleh turunan dari sin X, di mana akan ada penyederhanaan atau membuat bentuk sebuah identitas limit trigonometri agar bisa mendapatkan hasil turunan yang lebih mudah, pembuktian turunan yang lebih mudah, di mana H penyebut tadi itu fokus ke sin H per 2, juga dengan nilai 2 yang terdapat pada bentuk sebelumnya itu min 2 sin menjadi penyebut untuk sin H per 2 per H. Nah, di sini ya, terdapat di sini. Sama, mengikuti bentuk yang ada yaitu identitas limit trigonometri sin X per X, sin H per 2 per H per 2 menjadi 1. Begitu juga dengan di sini, H-nya dimasukkan nilainya menjadi 0 per 2 sama dengan 0, X tambah 0, X, sehingga negatif sin X dikali 1 itu sama dengan negatif sin X, sehingga diperoleh turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Setelah didapatkan turunan dari sin X dan cos X, selanjutnya kita akan mencari turunan dari tan X itu sendiri yang menjadi tujuan poin dari
pembahasan pembuktian pada soal ini. Nah, kita misalkan fungsi X sama dengan tan X, di mana tan X jika dijabarkan itu adalah sin X per cos X, maka fungsi X sama dengan tan X, fungsi X sama dengan sin X per cos X. Berikutnya, dengan menggunakan aturan turunan pertama yang ada, yaitu D dalam kurung fungsi X per fungsi Gx ya, per Dx sama dengan fungsi turunan X dikali fungsi Gx kurang fungsi X dikali dengan fungsi G turunan X per G kuadrat X, maka diperoleh, kita masukkan nilai-nilainya. Untuk turunan tadi kita masukkan di bagian F turunan ya, atau fungsi turunan itu sendiri, dan juga di sini si G turunan. Masukkan di sini yang untuk turunan sin X tadi dan juga untuk cos X ini dijabarkan pada bentuk sebelumnya ya. Lalu kita masuk lagi ke bawahnya, di mana untuk sin X adalah turunannya cos X, dan untuk cos X turunannya adalah negatif sin X. Jadi kita tinggal melakukan pembuktian atau aritmatika agar kondisinya dapat kita sederhanakan lebih lanjut dan mendapatkan hasil yang sesuai atau hasil yang hendak dibuktikan. Di sini turunan fungsi X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kenapa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1? Itu merupakan identitas trigonometri ya, di mana cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X merupakan bentuk dari secant kuadrat X jika dijabarkan, sehingga terbukti bahwa turunan pertama dari tan X adalah secant kuadrat X. Baik, sekian untuk presentasi kami dari kelompok 1 mengenai pembuktian fungsi pembagian dan juga fungsi tan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kami adalah mahasiswa-mahasiswa generasi yang terus bertumbuh demi UPR maju dan jaya raya. Terima kasih.